Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, kita akan memulai pembahasan matematika peminatan kita terkait KD vektor. Ya, vektor. Kemudian pada pertemuan kali ini kita hanya fokus pada konsep vektor. Oke, kita masuk ke definisi vektor yang sudah kalian pelajari di fisika sama kurang lebih. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai. Kalau kita bicara besar, ya berarti itu nilai. Kemudian ada arahnya. Biasanya kalau di fisika, gaya. Gaya itu kan satuannya Newton. Tapi gayanya tidak hanya sekedar misalkan F1 2 Newton. Biasanya ada tambahan F1 2 Newton ke atas, F1 2 Newton ke kanan, F1 2 Newton ke kiri, F1 2 Newton ke bawah, dan seterusnya. Nah, ada karakteristik dari vektor ini yang berbeda dengan besaran skalar ya. Ada vektor, ada skalar ya. Nah, karakteristik dari vektor ini yang pertama, nah besar ini tadi ya, tadi kan dibilang besar atau nilainya itu adalah berupa apa? Panjang vektor. Jadi vektornya itu punya panjang, mungkin kita bisa menentukan panjangnya. Kemudian arah vektor artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Misalkan arahnya terkadang F1 2 Newton sebesar 20 derajat. Artinya dia 20 derajat itu diukur dari sumbu X positif. Kemudian vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Jadi kalau saya punya misalkan ini titik awal, saya katakan titik A, ini titik B, vektor AB ini pasti ada panahnya. Ini menunjukkan dia vektor. Kemudian nah ini digambar dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Nah, A ini disebut sebagai pangkal, B ini sebagai ujung. Yang dituju oleh panah ini adalah ujung, dia berawal di pangkal. Kemudian penulisannya ini biasa tulis sebagai vektor AB. Atasnya ada panahnya. Ini ya. Oke. Kemudian kalau saya punya gini gambar, ada titik O, ada A, dan ada X. OA ini bisa saya tulis sebagai OA seperti ini, O besar, A besar, kemudian panahnya, ada panah di atasnya, atau kita tulis A kecil, ada panahnya di atas. Kalau kita menulis A kecil, jadi hanya cukup satu saja, satu huruf. Kalau dua huruf yang menunjukkan pangkal dan ujung, kita tuliskan keduanya dalam bentuk huruf kapital. O sebagai titik pangkal, A sebagai titik ujung vektornya. Vektor OA, arti dia kalau tidak ada gambar, misalkan gambar ini saya hilangkan, OA berarti O ini pangkal, A ini ujung. Kalau saya misalnya punya vektor PQ, berarti pangkalnya adalah P, ujungnya adalah Q. Lanjut. Notasi penulisan vektor, ada yang bentuknya kolom, baris, dan juga ada dengan notasi. Kalau kolom ya ini satu kolom, ini bentuknya matriks ya, matriks satu kolom. Nanti matriks itu dipelajari di kelas 11, ini secara singkat saja. Yang intinya hanya satu kolom, 3, 4, 1, min 2, 1, contohnya begini. Nanti cara membentuk seperti ini kita pelajari pada bagian selanjutnya. Kemudian vektor baris hanya satu baris ya. Kalau ke bawah ini namanya kolom, yang ini tadi kolom. Kalau yang mendatar ini garis. Kemudian ditulis dengan notasi IJK atau vektor-vektor satuan. Artinya I ini biasanya yang searah dengan sumbu X, J ini searah dengan sumbu Y. Kalau ada K berarti dia sudah dimensi 3, searah dengan sumbu Z-nya. Kita pelajari lebih lanjut. Kalau saya punya vektor AB, titik A 1,1 dan B 3,4. Tentukan vektor AB, misalkan suruh menentukan vektor AB ini berapa. Vektornya AB-nya berapa? Cara menentukan seperti ini, maka kita akan menggunakan analitis.
Untuk mencari X itu, XY biasanya, diambil dari X ujung dikurangi X pangkal. Atau Y ujung dikurangi Y pangkal. Ya. Berarti kalau ini ada AB, kita menghitungnya adalah XB, ujungnya kan B, pangkalnya A. Berarti XB min XA yang bawah, YB min YA. Berarti ini didapatkan XB-nya ini X ya. XB, YB, XA, YA. XB-nya 3, XA-nya 1, YB-nya 4, YA-nya 1. Berarti sama dengan 2, 3. Inilah vektor AB. Berarti vektor AB adalah komponennya adalah 2, 3. Gitu ya. Oke, lanjut. Vektor di R2. Sudah banyak ya, tulisan ya. Baik. Ini kita akan bahas vektor di R2. Apa sih artinya R2? Nanti ada vektor di R2 dan di R3 yang kita bahas. Tadi di awal sudah saya singgung ketika kita menuliskan vektor dalam bentuk vektor satuan, itu ada IJK. Tadi ada yang K itu searah sumbu Z. Nah, kebanyakan yang kita ketahui sampai kelas 10 ini semester 1, dari SMP maupun SD, dimensi yang kita pelajari adalah dimensi 2. Artinya kalau saya punya kartesius, ini hanya sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kata lain dari R2 ini adalah di dimensi 2 ini. Ya, vektor di R2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau tegak vertikal atau horizontal. Ya, pasangan secara vertikal atau horizontal. Nah, contohnya seperti ini. Kita suruh menentukan vektor AB, vektor CD, vektor EF. Ini hanya di dimensi 2. Jadi kelihatan ya, jelas di sini. Kalau kita suruh mencari vektor AB dalam bentuk geometris seperti ini, ya, tapi kalau di sini tadi di soal sebelumnya ini ada angkanya. Lihat ya, ini ada angkanya. Mana tadi? Nah, ini ada angkanya 1,1, 3,4. Nah, sekarang bagaimana kalau vektor ini tidak ada angkanya seperti ini? AB ini bagaimana kita menentukan vektor? Vektor ini dapat kita tentukan dengan cara kita seperti orang berjalan. Oke. Patokannya apa? Ketika ke kanan, itu berarti sumbunya X. Sumbu X itu kalau di kartesius, X ini ya, kemudian Y itu yang ke atas dan bawah. Ke kanan berarti X positif, ke kiri berarti X negatif. Ke atas berarti Y positif, ke bawah berarti Y negatif. Jadi ketika kita bicara AB ini vektornya berapa ya? Kita lihat perubahan dari A ke B. Nah, kita lihat di sumbu X-nya ada apa ini? Sumbu X-nya di sini misalkan besarnya ini satu satuan. Nah, ini ada berapa satuan? Di sini kan kita buat segitiga gini aja. Di A ke B bisa kita cari dari ini. Berjalan 1 langkah, 2 langkah. Oh, berarti ini X-nya adalah 2. Dan Y-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5. Kalau kita tuliskan, AB itu 2 satuan ke kanan, lalu 5 satuan ke atas. Boleh nggak Pak saya menghitungnya dari sini ke sini? Boleh. Berarti kita berapa satuan ini ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas, lalu 2 satuan ke kanan. Penulisannya tetap 25 atau berubah 52 kalau seperti ini. Ya tetap 25, kalau 52 salah. Kenapa? Karena ke atas 5 ini kan searahnya sumbu Y. Nah, ketika kita bicara atas dan bawah, itu sumbu Y. Nah, ini patokannya ya.
Y ini hubungannya adalah atas bawah. Kalau X ini adalah kanan kiri. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu ini ke atas ini 5, berarti taruhlah 5 itu di Y. Kemudian ke kanan 2, berarti itu di X-nya. Kemudian CD. Kita mau ambil sini misalkan. Ke kanan berapa ini? 1, 2, 3. Oh, berarti CD 3 bawah. Nah, ini ke bawah. Kalau Y ke bawah itu bernilai positif atau negatif? Negatif, berarti ini kita tulis sebagai min 2. Ya, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke. Kemudian EF. Kita akan menemukan ya. EF kita ambil segitiga yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemana ini? Ke kiri. Berarti EF 6 ke kiri. Berarti dia min. Kenapa? Karena sumbu X kalau ke kiri dia negatif. Berarti kalau kiri negatif, kalau kanan positif. Artinya kalau kita bicara atas dan kanan berarti positif, bawah dan kiri berarti negatif. Kemudian ke atas berapa ini? 1, 2. Berarti di sini Y-nya 2. Nah, vektor satuan searah sumbu X ini dinamakan, dinotasikan dengan I, garis berarah. Vektor satuan yang searah sumbu Y itu disebut sebagai J. Kalau EF ini kita tuliskan sebagai vektor satuan IJ, di EF ini berupa seperti ini ya. Min 6I plus 2J. Kalau CD gimana? CD berarti 3I ngikut ini. Kalau positif ya positif, negatif ya negatif. Min 2J. Yang kalau AB berarti 2I plus 5J. Itu ya. Gampang. Vektor yang di awal-awal gampang. Nah, bedanya apa sih kalau di R3? R3 itu sudah dimensi 3. Biasanya berbentuk kubus seperti itu, balok ya. Ada sumbu X positif, ada sumbu Y positif, ada sumbu Z positif. Bentuknya ada yang negatif, X negatif, Y negatif, Z positif. Kalau kita kaji di dimensi 3 ini, kita lihat coba ini. Nah, bentuk vektormu itu nanti seperti ini. Nah, yang merah ini menunjukkan adalah sumbu X positif. Nah, yang ke sana ini adalah sumbu X negatif. Kemudian yang hijau ini, yang ke sana ini adalah sumbu Y positif, yang ke sana sumbu Y negatif. Nah, yang ke atas ini adalah sumbu Z. Sumbu Z positif ke atas, sumbu Z negatif dia ke bawah. Oke, kita lanjut di slide dulu. Oke. Kalau di Cartesius yang dimensi 2, kita mengenal atas dan bawah. Kemudian kanan kiri. Nah, kalau di dimensi 3, di X ini, X itu hubungannya, karena dia kan sini, ke arah kita, maka ini disebut sebagai ke depan. Nah ini, ke depan. Atau ke belakang. Y, bahasa kita ini ya, Y ini adalah ke kanan dan ke kiri. Kalau di dimensi 2 kan kanan kiri punyanya X. Kemudian Z, atas, bawah. Artinya kalau ke depan ini nilainya plus, belakang min. Y kanan plus, kiri min. Atas plus, bawah min. Bagaimana implementasinya pada soal? Misalnya saya ingin menentukan vektor apa ini? TR. TR yang di sini. Nah, kita jalannya dari mana, Pak? Bisa dari sini. Ke TP, kemudian PQ, kemudian QR. Kita akan menentukan TR. Ini ada 3 ya nanti. Di sini X, di sini Y, di sini Z. Nah, ini TP ini berarti apa? Ke bawah ya. Ke bawah. Berapa ini panjang ke bawah? Ini kubus. Balok ya ini. Ini balok.
Ini 8 berarti sini 8. Kalau ke bawah 8 berarti dia bawah itu hubungannya dengan Z-nya. Dia ke bawah berarti negatif, berarti min 8. Kemudian PQ ke kanan berarti dia kanan kiri apa? Y. Berarti apa ini? Y berarti berapa? 6 positif ya karena dia ke kanan. Kemudian ini ke belakang 4 berarti di sini min 4. Ini plus ya. Jadi gini. Plus nanti nggak usah ditulis juga tidak masalah. Itu. Ini mudah banget ya. Seperti ini. Kemudian kalau saya menghendaki WP. WP ini berapa? WP berarti misalkan kita ambil sini ya 1, 2. Dia ke bawah berapa ini? Ke bawah 8 berarti Z-nya min 8. Kemudian ke depan 4 berarti X-nya 4. Ya, sudah selesai. Y-nya apa? Berarti Y-nya 0. Kalau tidak ada berarti Y-nya 0. Gitu ya. Kemudian SU. Ada berapa ini? 3 vektor ya. SU tak taruh di atas. SU saya mau ngambil kemana ini? Misalkan SR. Kemudian PR. Kemudian PU. SR ke kanan berarti dia Y berarti positif nilainya 6. Ke atas Z berarti positif 8. Ke depan nilainya berapa ini? 4 berarti 4, 6. Nah, hubungannya dengan vektor satuan ini sama seperti tadi. Ketika SU ini 4, 6, 8, maka vektor bisa saya tulis sebagai vektor satuan. Kalau ini kan bentuknya kolom ya. Vektor satuannya yuk 4I plus 6J plus 8K. PR yuk min 4I plus 6J min 8K. Yang WP 4I min 8K. J-nya kan 0, nggak usah ditulis, nggak masalah. 4I, nah yang ini 4I min 8K. Selesai. Secara geometris, kalau ini dapat saya katakan begini ya. S bergerak, kalau saya pakai yang ini, misalkan saya pakainya ini. S bergerak searah sumbu X 4 satuan. Bahasanya nanti seperti ini. Kalau kita secara geometri, ya, jadi soal tentukan vektor SU secara geometris. Jadi gini, S bergerak ke depan searah sumbu X 4 satuan, ke kanan searah sumbu Y 6 satuan, dan ke atas searah sumbu Z 8 satuan. Boleh Pak? Enggak Pak, yang tadi Pak. Misalkan ini tadi ya, berarti set yang tadi ya, yang awal kita tadi, berarti ini saya hapus dulu biar enggak satu. Pertama kita bergeraknya dari sana. Sana, kemudian ke sana. Jadi dari S bergerak ke kanan searah sumbu Y 6 satuan, kemudian ke atas searah sumbu Z 8 satuan, dan ke depan searah sumbu X 4 satuan. Dan ditulisnya sama seperti ini, atau ya ini tinggal 4I plus 6J plus 8K. Ingat ya, vektor satuan ini ada panah di atasnya. Itu ini tugas tidak perlu. Kita lanjutkan ke materi berikut. Nah, vektor posisi itu apa sih sebenarnya? Vektor posisi dari titik A adalah sebuah vektor yang pangkalnya di titik O dan ujungnya di titik A.
Komponen pada vektor posisi sama dengan komponen koordinat titik ujungnya. Vektor posisi titik A ditulis sebagai OA seperti ini. OA atau A kecil. Tentunya harus ada tanda vektornya. Nah, komponennya apa? Komponennya sebenarnya sama dengan titik ujungnya. Oke. Pada R2 kita akan bahas satu persatu di R2 maupun di R3. Tentukan vektor posisi setiap titik pada sistem koordinat berikut. Di sini ada 4 titik. Titik A, di sini harusnya ada titik ya. Titik A, B, C, D. Tentukan vektor posisi dari setiap titik ini. Maka ini titik pusat ini adalah titik O. Nah, titik O itu disimbolkan dari apa? Titik pusat ini berpotongan dengan XY. Kalau di dimensi 3 ya XYZ. Maka vektor ini saya sebut sebagai vektor posisi A. Atau bisa saya tulis sebagai A kecil seperti ini. Nah, komponennya apa? Nah, A ini koordinatnya berapa? 4,5. Di sini ada 4,5. Maka vektor posisinya adalah 4, 5. Hanya seperti itu. Yang B, saya tulis ini ya. B ini koordinatnya adalah min 3,5. Sudah. OB atau B kecil, vektor posisinya min 3, 5. Ini boleh pakai kurung siku seperti ini. Nah, atau kurung siku biasa seperti ini. Kemudian C titiknya adalah min 2, min 1 ya. Ini ya, min 2, min 1. Maka saya tulis OC, C kecil, isinya adalah min 2, min 1. Yang D, 3, min 2, maka di sini ada OD, vektor posisi dari D adalah 3, min 2. Jadi sebenarnya vektor posisi ini adalah apa tadi? Dikatakan pada sebelumnya sama dengan komponen koordinat titik ujungnya. Nah, ini kan titik ujungnya titik A, B, C, D. Dan vektor posisinya sama dengan titik ujungnya. Asalkan apa? Asalkan ini pusatnya di O ini. Asalkan pusatnya di O. Kok bisa seperti itu toh Pak? Nah, kita akan ulas satu contoh saja. Saya ambil pengertian OA. Kok bisa ketemu 4, 5? OA ini, O ini kan sebagai pangkal, A ini sebagai ujung. Pada pertemuan sebelumnya telah saya bahas bahwa vektor itu didapatkan dari mengurangkan komponen ujung dengan komponen pangkal. Ya kan? Nah, berarti kita dapatkan dari mana? A dikurangi O. Nah, bentar. Harusnya A dikurangi O. Mana ini? Bukan saya. Berarti XA dikurangi XO, YA dikurangi YO. Berarti XA-nya adalah 4. XO-nya 0 titik pangkal. Y-nya 5 dikurangi 0. Hasilnya 4, 5. Yang namanya vektor posisi selalu berpusat di titik pangkal ini. Pangkalnya adalah di titik pusat, maaf. Ya, pusatnya, pangkalnya di titik pusat, kemudian ujungnya adalah pada koordinat masing-masing. Maka vektor posisinya dapat disimpulkan adalah ya koordinatnya itu. Tapi kita menulisnya dalam bentuk vektor yang lebih mudah kita sajikan dalam vektor kolom seperti ini. Oke? Oke, kita masuk ke vektor di R3. Ada titik P dan Q. Tentukan koordinatnya dulu titik P.
P kan ini dibentuk ini toh. Nah, oke. X-nya berapa ini? 2, tulis 2. Y-nya 4. Z-nya bukan 3. Maka di sini saya tulis OP sama dengan P sama dengan 2, 4, 3. Selesai. Ki, OKI sama dengan Ki sama dengan, koordinatnya berapa Ki? X-nya berapa? 4. Tulis 4. Y-nya -1. Z-nya 5. Sudah. 4, -1, 5. Selesai. Apakah sama Pak cara mendapatkannya? Sama. Berarti ini saya dapatkan dari XQ dikurangi XO. YQ dikurangi YO. ZQ dikurangi ZO. Maka sama dengan X-nya 4 dikurangi 0. Kan titik pangkalnya 0. Kemudian -1 dikurangi 0, 5 dikurangi 0. Sama dengan ya ini tadi. Gitu ya. Sangat mudah sekali, tidak ada yang sulit. Pelajaran Cah TK ya, Cah. Oke. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya sama. Ingat, saya bold di situ. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya sama. Pak, misal salah satu tidak terpenuhi, ya, tidak bisa, karena di sini sudah saya garis bawahi dan, jadi semuanya harus terpenuhi. Panjangnya sama, arahnya sama. Perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping diperoleh vektor U34, vektor V34, dapatnya dari mana? Ingat ya kemarin dari sini. 1, 2, 3, terus naiknya 1, 2, 3, 4. Vektor V 1, 2, 3, naiknya 1, 2, 3, 4. Yang mendatar ini X, yang ke atas ini Y. Ini 3, di sini 4. Vektor W, ini ke kanan dulu ya. 1, 2, 3. 3 juga. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. 4, tapi dia ke bawah nanti nilainya negatif. Nah, ini W-nya 3, negatif 4. Nah, vektor U dan V mempunyai panjang dan arah yang sama. Maka vektor U ini sama dengan vektor V walaupun tidak nempel. Karena apa? Arahnya sama, panjangnya sama. Arah vektor U dan W tidak sama, maka vektor U tidak sama dengan vektor W. Bagaimana V dengan W? Sama, vektor arahnya vektor V tidak sama dengan arah vektor W. Walaupun panjangnya sama tapi arahnya beda, tetap tidak bisa. Berarti ini V tidak sama dengan W. Oke, gitu ya. Oke, kita latihan soal. Yang ditunggu-tunggu itu selalu latihan soal. Tugas, latihan soal, dan tugas. Nah, perhatikan vektor-vektor berikut. Nah, kita merangkum dari pertemuan pertama. Kita terkait vektor, kita akan latihan soal di uji kompetensi 1 ini. Vektor yang sama dengan 4-3. Artinya apa? Dia ke kanan 4 langkah, ini ke kanan, ini ke negatif, berarti ke bawah. Ingat ya, ini di X, ini di Y. Kira-kira mana? S, T, U, V, W. Kalau S ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ke bawahnya 1, 2, 3. Ini sudah S ini selesai. Ya toh? Kalau T, nah ini negatif ke kiri. Enggak. U juga ke kiri, tidak. V, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Enggak mungkin karena dia naik. W, dia ke kiri. Enggak mungkin karena dia positif. Udah selesai, cuma gitu aja. Mana yang vektornya sama dengan 4-3? Jawabannya yang A. Oke ya, selesai ya ini. Mudah ya, SD bisa. 2. Diketahui koordinat titik M min 21 N 6 4. Vektor MN dapat dituliskan
Kita akan mencarinya secara analitik ya, yang gampang. Secara analitik lah. Vektor MN berarti apa? X-nya N ya yang belakang dikurangi yang depan. Y-nya yang belakang dikurangi Y-nya yang yang depan. XN 6, XM negatif 2. Di sini YN-nya 4 dikurangi 1. Berarti sama dengan 8, 3, 6 min 2, 8. Berarti 8, 3. Jawabannya yang A, B, C, D, E. Yang C ya. Gampang. Diketahui PQ min 2 min 1 jika koordinat titik P4, min 3, koordinat titik Q itu berapa? Yang menjadi pertanyaan kan itu. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis dulu PQ. PQ di mana sini aja? PQ berarti XQ dikurangi XP. YQ dikurangi YP sama dengan itu sudah diketahui min 2 min 1. Nah, P-nya sudah ada, berarti nanti kita nyari XQ YQ ini loh. Nah, ini 4 di sini min bentar, tak hapus dulu kena coretan. Nah, di situ YP-nya berapa? Min 3. Tulis saja min 3. Sama dengan min 2 min 1. Pak, bagaimana cara mencari X, Y, G? Nah, kita samakan. Berdasarkan kesamaan dua matriks. Sebenarnya ini kan persamaan dua buah matriks, tapi kalian belum dapat. Yang atas sama dengan kan atas, yang bawah dengan bawah. XQ dikurangi 4 sama dengan min 2. Maka XQ sama dengan min 2, pindah ke kanan jadi plus 4. XQ, min 2 tambah 4, 2. Kemudian di sini ada YQ, min 3 sama dengan min 1. YQ ini kan plus 3 sama dengan min 1. YQ sama dengan min 1. Pindah ke sana jadi min 3. YQ sama dengan min 4. Oh, berarti koordinat titik Q adalah 2, min 4. Jawabannya yang B. Nah, jawabannya yang B. Gampang kan? Gampang sekali. Lanjut. Diketahui koordinat titik M 4, min 3 dan N 1,2. Jika vektor posisi titik P adalah P sama dengan Mn, koordinat titik P adalah, ingat ya tadi, koordinat titik vektor posisi itu, komponen vektor posisi itu sama dengan koordinat titik itu. Nah, berarti untuk mencari koordinat titik P, kita harus tahu vektor P itu berapa. Nah, di sini di soal sudah dikasih tahu bahwa vektor P itu sama dengan vektor Mn. Nah, Mn ini kayak jeneng vektor P. Nah, Mn bagaimana nyarinya? Ya sama. Xn dikurangi Xm, Yn dikurangi Ym. Xn 1 dikurangi Xm 4. Yn 2 dikurangi Ym min 3. Berarti sama dengan 1 dikurangi 4 min 3. 2 min 3. Ini tambah 2 tambah 3, 5. Vektor posisinya P itu adalah min 3, 5. Sehingga koordinat titik P adalah min 3, 5. Kenapa ada koma? Karena dia koordinat. Nah, jawabannya yang B. Ini sih nggak soal orang option B enak tuh jawabannya. Nah, oke, terakhir. Ini yang di dimensi 3 ya. Dari tadi dimensi 2 terus. Diketahui koordinat titik
A 3 min 1 4, B min 2 5 3, D 1 6 min 2. Jika vektor AB sama dengan CD, vektor posisi titik C adalah. Nah, untuk menentukan vektor posisi titik C, berarti kita harus mengetahui titik C ini berapa, gitu ya. Ya. Bagaimana menentukannya? Sudah, ini ada kesamaan. Artinya kalau sama itu podo. Podo kui panjangnya podo, arahe podo. AB sama dengan CD. AB dari mana? XB ya, kurang gede kayaknya. Kenapa? Karena ini dimensi 3. Oke. Agak tak kecilkan saja tulisan saya. Oke. AB sama dengan CD, berarti bentar, kehapus. XB dikurangi XA, YB dikurangi YA, ZB dikurangi ZA. Sama dengan XD dikurangi XC, YD dikurangi YC, ZD dikurangi ZC. XB kita masukkan angka-angkanya. XB min 2 dikurangi 3. 5 dikurangi min 1. Berapa itu XZB-nya? 3 dikurangi 4. Kemudian XD-nya, ini tak tulis ya. 1, 6 min 2 yaitu D itu. 1, 6 min 2. Dikurangi XC, dikurangi YC, dikurangi ZC. Kita hitung dulu ini berapa yang ruas kiri. Min 5, 6, min 1. Terus ini 1 kurangi XC, 6 kurangi YC, min 2 dikurangi ZC. Oke, kita gunakan kesamaan dua buah matrik. Diperoleh berarti ini 1 min X, sudah gini aja. Min 5 sama dengan 1 min XC. SC-nya pindah ke sana ya. Jadinya positif ya. XC sama dengan 1. Min 5 pindah ke sana. Plus 5 berarti sama dengan 6. Ketemu 1. Yang kedua. 6 sama dengan 6 min YC. YC pindah ke sana. Ini 6. Ini 6 pindah ke sana. Jadi min 6. YC sama dengan 0. Ini 6 ya. Kemudian terakhir min 1. Min 1 sama dengan min 2 min ZC. ZC pindah ke kiri. Ya, min 2, min 1 pindah ke kanan. Plus 1. ZC sama dengan min 2 ditambah 1. Min 1 berarti selesai ini. Berarti koordinat titik C. Koordinat titik C-nya adalah 6, 0, min 1. Sehingga vektor posisi titik C adalah 6, 0, min 1. Jawabannya B meneh. Sehingga soal ora iso beralih ke B. Mantane jenenge B kan inisiale paling. Ini ya. Ini namanya koordinat titik, yang seperti ini namanya vektor posisi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan diskusi di grup. Kita sudah punya grup baru di Kaizela. Wah, ternyata ada tugas ya. Sudahlah, kalian kerjakan ya. Ternyata ada bonus tugas untuk kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.